Benar-benar orang itu bisa melihat bagaimana orang-orang yang sederhana, menengah, bahkan bisa bersatu, tapi juga mereka bisa bicara struggle mereka, bisa terbuka. Kita bisa bersama-sama untuk selalu bertumbuh dan selalu kita bisa saling menguatkan. Saling membantulah, apa yang salah, apa yang kurang, saling bertumbuh. Kita akan berusaha untuk make sure bahwa setiap orang itu memiliki atau kebutuhannya itu dipenuhi baik. Merit Ministry itu kami selalu percaya bahwa membangun ministry seperti suatu keluarga. Jadi kami fokus lebih banyak kepada membangun rasa kekeluargaan. Kita juga banyak sekali Bible study bareng, jadi kita setiap minggu pasti ketemu, 2-3 kali itu pasti. Dan juga kita juga adalah kalau lagi ulang tahun gitu, kita lunch bareng-bareng gitu ya, terus habis itu ada fellowship. Misal contoh, ada satu struktur yang kami bangun. Yang pertama adalah kami percaya bahwa orang itu harus sadar panggilannya apa. Ya. Kedua, orang itu harus sadar apa hubungannya, karena keluarga berarti kan hubungan. Bagaimana mereka dekat satu sama lain, happy, fun, tetapi juga terbuka satu sama lain. Yang ketiga, kami percaya bahwa harus ada namanya keyakinan, karena Kristen itu kan harus ada keyakinan dalam. Jadi kami bangun keyakinan, dan terakhir adalah membangun kemampuan daripada para pemimpin itu, yaitu karisma. Itu cara-cara kami membangun. Saya dan suami saya dulu punya problem komunikasi yang parah gitu, dimana kita punya ekspektasi masing-masing. Dengan bergabung dalam ministry ini dan juga kita Bible study, of course kita juga belajar punya satu dasar yang sama, yaitu Tuhan. Selama ini kita saya terutama itu banyak merasa bahwa, wah, saya nggak perlu bantuan gitu loh. Ternyata bukannya tambah bener hidup, malah tambah kacau balau gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita mau humble aja, banyak hal yang bisa kita hindarin. Di gereja itu ada program seperti Good Enough Parenting. Itu hal pertama yang sangat membantu untuk orang yang sudah berkeluarga dan punya anak untuk bisa lebih dekat ke anaknya dan bisa punya koneksi yang dekat ke anaknya. Tapi kita sangat terbantu dengan adanya, waktu itu kita dapat kesempatan ikut seminar Good Enough Parenting selama 4 hari. Di situ saya sendiri belajar banyak, nggak cuma mengenai parenting yang baik, yang godly, tapi juga saya belajar tentang diri saya. Saya belajar, oh kenapa sih saya jadi begini? Oh kenapa saya mungkin emosian nih sama anak-anak gitu. Dan akhirnya helpful juga sih, jadi saya kepada anak-anak juga lebih healthy. Variasi yang begitu luas atau begitu dalam, tetapi orang bisa dekat satu sama lain tanpa ada perbedaan. Everybody being treated seperti you are my brother, you are my sister. We are family. Ini si A, si B, si C itu hidupnya dulunya begitu luar biasa sebagai seorang businessman. Toh mereka mau melepaskan semua itu to be humble by God gitu loh. Nah, akhirnya bukan duniawi yang hal-hal duniawi yang mereka bisa peroleh, banyak hal-hal yang for the kingdom of God yang mereka bisa dapatkan juga, promise from God. Kata humble itu emang dalam ya, susah untuk dilakukan. Beberapa figur yang saya kenal itu orang-orang yang mestinya agak susah untuk menjadi humble, mereka bisa gitu loh, dan mereka bisa menuai dari kehambalan mereka itu jadi hidup penuh sukacita. Sehingga karena itulah kami fokus pada kedekatan, relationship, hubungan. Dan itulah yang kami percaya itu yang bisa orang dapatkan. Tapi juga fun. Kami sangat fun, tapi juga kami sangat dalam firman Tuhan. Kami mau juga orang betul-betul tidak cuma dekat, tapi juga dalam firman Tuhan. Lebih cinta Tuhan karena firman-Nya. Selamat
Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan.
suci, ya Tuhan, ku terkagum. Terkagum melihat kemuliaan-Mu, terkagum dan takut dan gentar, terkagum kami
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur minggu pagi ini kita bisa kembali datang dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bulan ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa mempunyai hati yang selalu mencintai Tuhan, tertuju pada Tuhan, dan berapi-api di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur minggu pagi hari ini kami boleh datang di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kembali mendengar firman Engkau dan dibentuk oleh Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah hati kami terbuka dan kami sungguh-sungguh bisa melihat Tuhan, kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati semua yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan, agar firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan menjadi benih yang tumbuh di tanah yang baik, bertumbuh dengan luar biasa dan berbuah dengan lebat Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa memiliki kasih yang mula-mula di dalam Tuhan. Saya merasa bahwa betapa indahnya ya waktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan. Dan hari ini beberapa orang bertanya kepada saya, apa sebabnya ketika saya sudah menjadi pengikut Yesus dalam beberapa waktu, hati saya ini menjadi hambar. Kadang-kadang saya seperti rutinitas saja melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ingin sekali bisa merasakan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan yang terjadi pada waktu yang dulu. Ada seorang yang bertanya kepada saya, "Bro, bisa nggak saya kembali lagi ke 20 tahun lalu, di mana saya begitu berbunga-bunga sama Tuhan. Begitu bisa mencintai Tuhan, merasakan Tuhan dengan sangat penuh dengan gairah. Saya ingin sekali kembalikan hubungan yang intim dan dekat sama Tuhan." Ini adalah satu hal yang mungkin kita bisa bahas, kita bisa dalami, dan kita bisa melihat bagaimana bisa punya hubungan yang intim senantiasa dengan Tuhan di sepanjang hidup kita. Saya ingin membaca dari satu ayat di Yeremia 2 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, "Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah perasaan Tuhan ya. Dan saya suka sekali sama Tuhan karena Tuhan itu selalu bicara tentang emosinya dia, feelingnya dia, sesuatu yang di dalam hatinya dia. Dan ini adalah kira-kira 1000 tahun kejadian setelah padang gurun. Dan di sana dikatakan bahwa Tuhan itu teringat kepada bangsa Israel waktu mereka masih baru menjadi pengikutnya Tuhan. Bayangin ya, udah lewat 1000 tahun Tuhan masih ingat. Dan bagaimana Israel itu begitu tulus, begitu lembut, begitu polos, begitu punya hati yang sangat percaya, begitu berbunga-bunga dalam mengikuti Tuhan. Saya merasa itu adalah kerinduan hati Tuhan. Nah, di sini juga ada satu section ya di dalam kitab Wahyu yang mengatakan tentang hati Tuhan lagi untuk jemaat di Efesus. Di Wahyu 2 ayat yang keempat adalah satu teguran buat orang Efesus. Dikatakan demikian, "Namun demikian aku mencela engkau, sebab engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Jemaat Efesus kalau kita tahu adalah jemaat yang besar, di kota yang besar, jemaat yang sangat kompleks, jemaat yang sangat bagus. Dan kalau kita baca di kitab Wahyu, pujian buat jemaat Efesus itu banyak sekali. Banyak sekali pujiannya. Mereka bekerja keras, mereka tekun, mereka setia, mereka tegas kepada orang-orang yang berbuat tidak benar dalam jemaat. Mereka berani, mereka juga melakukan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Tuhan bilang, Tuhan tahu segala pekerjaannya. Tapi di Wahyu 2 ayat yang keempat dikatakan, "Namun demikian aku mencela engkau, sebab engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Di dalam bahasa Yunani dikatakan kasih yang semula itu dengan kata-kata protos agape. Protos agape, kasih yang semula. Protos agape ini mengandung dua arti. Yang pertama adalah waktu, yaitu kasih kamu yang dulu,
Saya rindu kepada kasih kamu yang awal, kasih kamu yang berapa tahun yang lalu. Saya rindu kepada waktu kamu pertama kali mengikuti saya. Itu arti yang pertama daripada protos agape. Tapi protos agape juga mengandung arti yang kedua, yaitu memberikan prioritas yang utama kepada pribadi tersebut. Dalam hal ini adalah Tuhan. Jadi ketika dikatakan di kitab Wahyu bahwa kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula, artinya adalah kita kehilangan cinta kita kepada Tuhan yang awal, dan juga bisa berarti kita kehilangan prioritas kita kepada Tuhan sebagai yang utama. Itu adalah protos agape, dan ini tantangan kita untuk mengembalikan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Sebenarnya kasih Tuhan ini juga saya rasakan ya sebagai seorang orang tua ya. Saya punya 2 anak, anaknya lucu-lucu ya. Sekarang mereka udah besar. Satu udah SMA, satu sudah SMP. Tapi di gambar ini, di foto ini, saya teringat waktu mereka masih kecil. Ini mereka lagi berduaan, sedang lucu-lucunya, pipinya tembem, makan donat bersama-sama ya. Kalau saya lihat foto-foto seperti ini, emosi saya mulai keluar ya. Saya mulai membayangkan masa lalu. Aduh, lucunya ya anak saya waktu dulu. Masih kecil. Ya, masih polos sekali. Kalau anak masih kecil itu papanya hero ya. Papanya selalu benar, papanya selalu nomor 1, selalu papanya adalah pribadi yang paling hebat di dalam kehidupan mereka. Tapi waktu anak-anak udah dewasa, mungkin papanya udah nggak nomor 1 lagi ya. Mereka udah punya pandangan sendiri dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang mungkin kita bisa rindu ke masa lalu. Nah, ini menggambarkan Tuhan yang rindu. Bagaimana hati kita yang polos dalam mencintai Tuhan. Tuhan rindu hati kita yang menggebu-gebu. Ya, waktu pertama kita mengikuti Tuhan, apapun saya tinggalkan. Bukan demi Indomie kari ayam ya, tapi untuk Tuhan. Untuk mencintai Tuhan. Apapun saya tinggalkan untuk komitmen saya kepada Tuhan. Hati saya begitu tulus tercurah kepada Tuhan. Dalam hidup saya Tuhan itu yang utama, firman Tuhan yang utama. Nah, ini adalah bayangan daripada kerinduan Tuhan. Ketika Dia menginginkan protos agape di dalam hidup kita. Nah, saya ingin kalau kita bicara tentang cinta ya, kita mesti mengerti dulu tentang fase di dalam mencintai ya. Jika kita seorang pria mencintai seorang wanita, itu ada yang namanya masa kasmaran. Masa kasmaran ya. Ketika itu waduh hubungan sangat menggebu-gebu ya. Kehujanan pun asal berdua nggak apa-apa. Telepon sampai pagi digigitin nyamuk nggak apa-apa. Padahal besoknya mesti kerja. Semua kita akan korbankan demi cinta kita. Selalu orang yang kita cinta itu menjadi seorang yang utama. Tapi itu terjadi di awal-awal daripada hubungan percintaan ya. Sayangnya masa kasmaran ini akan berakhir dalam waktu 1,5 sampai 3 tahun saja. Dan ketika masa kasmaran berakhir, banyak orang mulai goyang dengan hubungan cintanya. Mereka pikir, waduh saya salah menikah, saya udah hilang cintanya dan lain sebagainya. Nah, dan banyak orang berpikir tentang saya pengen kembali ke masa lalu. Apakah ada time machine, mesin waktu rohani yang bisa mengembalikan kita ke masa lalu dan membuat kita kembali lagi berbunga-bunga sama Tuhan? Saya ingin mengatakan pada kita semua di sini bahwa masa kasmaran itu tidak akan kembali. Tidak ada cara untuk mengembalikan kita ke masa kasmaran. Yang ada adalah bagaimana kita bisa mencintai kasih yang menggebu-gebu seperti dulu. Kasih yang terpelihara. Tidak ada cara lain, saudara-saudari. Kita perlu bertumbuh dalam hubungan, perlu bertumbuh dalam pengenalan, dan bertumbuh dalam kedewasaan dalam hubungan kasih kita. Kita tidak bisa kembali juga ke masa lalu untuk punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi kita perlu untuk bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam. Bertumbuh untuk menjadi sehati dan sejiwa dengan Tuhan. Bertumbuh untuk bisa saling ada pengertian lebih dalam dengan Tuhan. Bertumbuh untuk mengasihi Tuhan secara dewasa. Dan itu yang akan membuat kita senantiasa seperti orang yang baru mengikuti Tuhan. Seperti orang yang baru kenal Tuhan. Dan bisa menggebu-gebu senantiasa di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Hari ini saya coba simpulkan, ada 3 hal yang saya simpulkan hari ini. Yang pertama, bagaimana untuk bisa memiliki kasih senantiasa dalam Tuhan adalah ketika kita memiliki Christ character. Ketika kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 14 dikatakan,
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala kita. Dikatakan dengan sangat jelas, kita bukan lagi anak-anak. Nggak mungkin kita balik lagi jadi anak-anak. Saya pengen loh, rindu loh, waktu dulu saya polos banget. Ya gimana bisa balikin polos lagi? Nggak mungkin. Tapi di ayat ini dengan sangat jelas dikatakan, kamu akan menjadi seorang yang dewasa dalam iman. Kamu tidak gampang goyang lagi. Sehari cinta, sehari enggak. Sehari cinta, sehari benci, enggak gampang. Ya, kamu akan menjadi orang yang dewasa. Ketika kita bertumbuh dalam segala hal, menjadi seperti kepala kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa perlu kita memiliki karakter Kristus? Saya ingin simpulkan satu hal, bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa kita raih tanpa kita memiliki karakter Kristus. Gak ada. Contoh ya, dalam pernikahan kita. Ketika kita memiliki karakter Kristus, kita akan bisa punya pernikahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Contoh, jika seorang istri memiliki karakter Kristus, apa yang akan suami rasakan? Wah, istri yang lemah lembut, istri yang rendah hati, istri yang melayani, istri yang sabar, istri yang berdiskusi, istri yang dalam, istri yang peka, dan lain sebagainya. Waduh, kita akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa, betul gak? Amin. Sama juga ya, istri-istri di sini ya. Kalau suaminya punya karakter seperti Kristus, apa yang Anda akan rasakan? Suami kamu bertanggung jawab, suami kamu mengasihi, sensitif, melayani, lemah lembut, suka main sama anak, pekerja keras, dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita sangat bersukacita di dalam kehidupan kita. Tanpa memiliki karakter Kristus, kita tidak mungkin bisa memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Sama halnya dengan persahabatan dan hubungan. Ketika kita memiliki teman yang setia, teman yang jujur, teman yang mau bersama-sama, teman yang dalam keadaan susah dan duka, itu adalah satu hubungan yang membuat kita sangat bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Ini sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki karakter Kristus itu dalam hidup kita, kita akan merasa sangat sukacita, merasa sangat bergairah, merasa mendapatkan begitu banyak hal di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semua hanya bisa kita dapatkan waktu kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berpikir ya, Tuhan itu kok kasih ayat banyak banget ya, kasih perintah banyak banget dalam hidup kita. Kenapa ya? Bikin hidup saya susah mungkin ya. Sebenarnya kalau kita dalami, semua perintah Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Contoh, dulu mungkin orang Israel beban dengan yang namanya 10 perintah Allah. Tapi kalau kita dalami satu-satu, 10 perintah Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Wih, mungkin ada orang berasa, Tuhan ini apa sih? Pengen banget disembah. Sampai nggak boleh nyembah yang lain. Merasa paling hebat aja. Tuhan tahu kebutuhan daripada anak-anaknya. Dan Tuhan tahu bagaimana kondisi kamu jika kita harus menyembah ilah yang lain. Ada ilah yang bahkan kita harus mempersembahkan anak kita dalam api, dipersembahkan kepada patung dewa itu. Ada ilah-ilah yang membuat kita sangat menderita. Kita harus menoreh-noreh diri, melukai diri, dan lain sebagainya. Ada ilah yang dibuat oleh manusia yang sangat sederhana, dari batu, dari kayu, dan kita harus tunduk menyembah kepada ilah itu. Ketika kamu tidak mengerti tentang perintah Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku, kita bisa menjadi orang yang bodoh, kita bisa jadi orang yang kehilangan anak, kita bisa jadi orang yang melukai diri sendiri. Dan Tuhan, Bapa kita, Tuhan yang baik itu, Dia tidak pernah mau kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Apalagi, sebelum kita menjadi seorang pengikut Yesus, kita perlu untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Mengapa perlu seperti itu? Tuhan ingin terjadi harmoni di dalam tubuh Kristus. Coba kita bayangkan ya. Kalau orang tidak perlu bertobat untuk bisa bersatu dalam tubuh Kristus, apa yang akan terjadi? Di sana penuh dengan kebencian, di situ penuh dengan kemunafikan, di situ penuh dengan percabulan, di situ penuh dengan pencurian, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah yang akan terjadi tanpa orang
mau untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Yang terjadi adalah jemaat Tuhan akan sangat mengalami kekacauan. Jemaat Tuhan akan suffer. Dan kita sendiri akan sangat tidak sukacita berada di dalam tubuh Kristus. Kita akan merasa sangat beban berada dalam komunitas tubuh Kristus. Kita akan merasa sangat hilang yang namanya kasih kita, kekaguman kita yang mula-mula kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua hal itu akan indah waktu kita ikuti perintah Tuhan dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Poin saya yang pertama adalah kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan hanya bisa kita jaga, kita pelihara ketika kita memiliki karakter Kristus dan menjadi seperti Kristus. Poin yang kedua, bagaimana memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Kita perlu memiliki yang namanya Christ karisma. Matius 4 ayat 25 dikatakan demikian. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Tuhan Yesus sangat berkarisma ya. Karisma itu kita bisa lihat dari bagaimana dia punya hubungan, bagaimana dia bisa dekat dengan banyak orang, tapi juga bagaimana dia punya pengaruh buat orang-orang itu. Nah, ketika kita ingin punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan, kita pun harus meniru hal ini. Kita punya pengaruh dan punya hubungan di dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Di situ hidup kita akan sangat berarti dan sangat penuh dengan sukacita. Nah, kalau tadi daerah-daerah yang disebutkan tadi, Galilea, Dekapolis, dan lainnya, itu semua menggambarkan seluruh Israel. Dan Tuhan Yesus punya pengaruh di seluruh daerah tersebut. Mengapa hidupnya sangat berapi-api, mengapa hidupnya sangat fokus, mengapa hidupnya sangat punya api senantiasa di dalam pelayanannya. Karena dia punya karisma, yaitu pengaruh dan punya hubungan dengan seluruh orang yang dia kenal di dalam hidupnya. Hari ini kalau kita melihat Yesus ya, Yesus sangat dekat dengan orang-orang dalam hidupnya. Dengan orang Farisi, dia bisa dekat. Dengan orang yang dijauhkan, dikucilkan oleh masyarakat, orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan lain sebagainya, dia bisa dekat. Dengan anak-anak dia bisa dekat. Dengan semua orang dia bisa dekat. Tapi bukan hanya kedekatan secara emosi, kedekatan secara hubungan di dalam hidupnya. Yesus juga adalah sebuah pribadi, seorang yang sangat memberi pengaruh di dalam setiap langkahnya. Dia pergi ke orang sakit, orang itu sembuh. Dia pergi ke orang yang pendosa, orang itu dibebaskan. Dia pergi ke orang yang sedang berduka cita, orang itu dihiburkan. Senantiasa langkahnya memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini keselamatan itu bukan pasif ya. Wah, hari ini saya udah ikut Tuhan, amin. Yes, puji Tuhan, saya diselamatkan. Udah gitu apa yang perlu kita lakukan? Ya udah, kita cuma nunggu aja sampai ajal menjemput kita. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ngapain? Apa yang mau kita lakukan 30 tahun lagi? 40 tahun lagi? Apalagi kalau kita dipanggil Tuhan waktu teens. Mungkin ada waktu 50-60 tahun kita berjalan bersama Tuhan. Apa yang mau kita isi di sana? Dan menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, betul nggak? Ketika kita hanya menunggu, kita hanya pasif, kita akan menjadi orang yang kehilangan kasih kita yang mula-mula, kehilangan excitement kita. Dan kita bisa menjadi orang yang hambar di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita artinya fellowship. Mengapa Tuhan meminta kita untuk punya fellowship yang dalam dengan satu sama lain? Ada orang yang bilang kepada saya, fellowship itu bro, habisin waktu. Fellowship itu buang-buang waktu. Saya harus produktif senantiasa. Fellowship itu tidak berguna. Saya ingin katakan kepada kita, apa sih yang Tuhan inginkan ketika Dia memerintahkan kita untuk punya fellowship yang dalam? Fellowship itu berguna untuk kita memiliki sahabat sejati di dalam Tuhan. Tuhan pengen kita punya teman. Tuhan pengen kita tidak kesepian. Tuhan pengen kita bisa punya kelompok yang saling memperhatikan dalam hidup kita. Tuhan pengen kita bisa dekat dan merasa sukacita senantiasa. Tuhan ingin kita punya orang-orang yang bisa menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan. Apalagi misi. Hari ini berapa banyak orang yang beban kalau kita bicara tentang misi.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan meminta kita untuk melakukan misi di dalam hidup kita? Saya ingin kita berpikir ya, kalau kita merasakan makanan yang enak, apa yang mau kita katakan kepada teman-teman kita? Pasti kita akan undang mereka untuk kasih tahu mereka, di situ tempat itu makanannya enak banget. Kenapa? Karena kita pengen orang-orang yang dekat dengan kita merasakan hal yang sama, merasakan sukacita yang sama, merasakan hal yang baik yang sama yang kita boleh alami. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, misi itu sebenarnya sama dengan hal seperti itu. Kita pengen ya, kita punya sukacita yang luar biasa, kita punya kasih kepada Tuhan, kita punya gairah, kita punya persahabatan yang luar biasa. Saya juga pengen dong orang-orang yang dekat kita bisa merasakan yang sama. Saya pengen juga orang dekat kita punya teman-teman juga dalam hidupnya. Saya pengen juga orang-orang yang dekat kita bisa bersama-sama menikmati kasih dan hikmatnya Tuhan. Saya pengen juga orang-orang dekat kita bisa diubahkan karakternya menjadi seperti Kristus. Itu adalah misi, keluar dari kasih yang paling dalam. Dan ketika kita punya misi, hidup kita tidak pernah kosong. Hidup kita penuh dengan orang-orang dalam hidup kita. Hidup kita penuh dengan pembelajaran. Hidup kita penuh dengan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Hidup kita bisa bersatu dengan Tuhan. Itu adalah dua hal yang Tuhan inginkan ketika kita memiliki karisma Kristus. Membuat kita semakin merasakan kasih dan sukacita. Misi dan karisma Kristus ini membuat kita penuh gairah dan semangat. Karisma Kristus membuat kita juga memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Membantu kita juga mengenal Tuhan. Mengapa? Karena waktu kita melayani Tuhan, kita mulai melihat karakter-karakter Kristus yang luar biasa. Dan ada satu hal yang sangat menarik. Ketika kita memiliki karisma Kristus, ketika kita membangun hubungan kasih dengan satu sama lain, ketika kita membantu orang-orang untuk punya hidup yang sama dengan kita, sebenarnya tanpa sadar ya, kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Yang berikutnya, yang ketiga, kita bicara tentang Christ consistency. Bagaimana punya hati yang senantiasa merasakan Tuhan, tertuju pada Tuhan, punya kasih pada Tuhan. Kita perlu punya konsistensi. Akan sangat sulit kalau kita sehari cinta Tuhan, sehari jauh dari Tuhan. Konsistensi membuat kita bisa terus dekat dengan Tuhan dan merasakan sukacita dalam Tuhan. Saya ingin kita melihat di satu ayat di Kejadian 3 ayat 15. Ini ayat menceritakan tentang bagaimana waktu manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan bicara kepada Hawa dan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, mengapa Tuhan bicara tentang tumit? Waktu itu tidak ada terjadi yang namanya penyalipan, belum ada kerajaan Roma, belum ada lain-lain semuanya. Tapi Tuhan bicara tentang bahwa suatu hari keturunan ular atau yang disebut iblis akan meremukkan tumit daripada anak Allah. Mengapa tumit? Kalau kita bicara tentang orang yang sedang berkelahi, wah kamu jangan macam-macam ya, nanti saya remukan tumit kamu. Kadang-kadang nggak nyambung, betul ya? Nah, bagaimana penjabaran daripada tumit ini? Sebenarnya ini adalah nubuat pertama daripada penyalipan. Mengapa? Karena 4.000 tahun lamanya setelah kejadian itu, anak Allah digantung di atas kayu salib dan dipaku kakinya di tulang tumitnya kepada kayu salib. Tahun 1968 ditemukan satu bagian tubuh manusia yang menjadi korban daripada penyalipan. Namanya adalah Yohanan. Dan di salib Yohanan ini diperlihatkan bahwa ada satu tulang tumit manusia yang terpaku. Dan ini adalah penggenapan daripada nubuat yang Tuhan katakan 4.000 tahun sebelumnya, bahwa anak Allah akan diremukkan tumitnya. Saya ingin melihat bahwa ini adalah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang merupakan mungkin bisa disebut mujizat ya, karena nubuat yang begitu panjang digenapi setelah hampir 4.000 tahun lamanya. Saya ingin kita melihat konsistensi daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita punya suatu keinginan, suatu ambisi, pernah nggak ambisi atau keinginan kita itu berubah-ubah di tengah jalan? Saya pengen punya berapa tahun lagi mungkin itu udah bukan lagi ambisi kita.
Saya ingin punya tekad sampai mati saya melakukan hal ini. Mungkin dalam waktu berapa tahun atau bahkan berapa bulan kita sudah berubah dalam semua impian kita. Tapi hari ini kita bisa melihat dengan sangat jelas melalui ayat ini, melalui nubuat ini, melalui Johanan Cross, bahwa Tuhan mempertahankan. Dia punya will, dia punya kehendak, dia punya kasih untuk menyelamatkan manusia selama 4.000 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudari. 4.000 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi Tuhan adalah Allah yang sangat konsisten. Tuhan mempertahankan keinginannya, cintanya, impiannya untuk manusia bisa bersama-sama dengan dia selama 4.000 tahun. Dan itu bukan segalanya, karena sampai sekarang Tuhan tidak berubah. Itu seperti tekad yang dipertahankan terus, tekad yang ditumbuhkan terus, tekad yang terus dipelihara 4.000 tahun sampai akhirnya digenapi di kayu salib. Kalau kita mau bicara lebih lagi, bahkan sampai hari ini Tuhan belum berhenti bekerja dalam karya keselamatan manusia. Apakah kita sudah diselamatkan? Sudah. Yesus sudah mati di kayu salib. Ketika kita bertobat, kita mengambil iman daripada kematian Kristus. Kita sudah diselamatkan. Tapi keselamatan itu belum sempurna ketika kita belum sampai di surga nanti. Dan Tuhan hari ini, Tuhan Yesus sedang ada di surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Tuhan yang luar biasa. Ayah yang luar biasa. Allah yang sangat konsisten dalam mengasihi kita. 4.000 tahun, 6.000 tahun buat dia bukan apa-apa. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan juga ingin kita menjadi orang yang konsisten dalam menjaga dan memelihara kasih kita kepada Tuhan. Mungkin kita nggak bisa balik ke masa lalu lagi, hati yang polos yang menggebu-gebu sama Tuhan, tapi kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan. Kalau kita bicara tentang konsistensi, menjadi seorang pengikut Kristus itu kita perlu konsisten selama mungkin 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun. Mungkin ada di antara kita yang masih remaja dan kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Ya mungkin itu mengambil waktu yang lebih panjang. Tapi maksudnya hidup kita itu tidak lama. Hidup itu seperti uap. Perjalanannya banyak, tapi di dalam perjalanan itu satu demi satu, maukah kita konsisten untuk mengikuti Tuhan? Untuk menjadi orang yang konsisten, kita perlu untuk melatih diri kita. Bagaimana cara melatih diri kita? Di ayat Matius 26 ayat yang ke-41 dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini adalah waktu ketika Yesus merasa takut dan gentar sebelum mengambil beban di kayu salib. Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama. Dan murid-muridnya tertidur karena duka cita. Tuhan bilang, let's fight. Ayo fight, untuk ikut saya kamu perlu fight. Bisa gak berjaga dengan saya 1 jam? Bisakah berjaga dengan saya 1 jam? Mungkin hari ini kita bisa menerjemahkannya. Kita semua dipanggil menjadi seorang pengikut Kristus. Kita banyak mengalami jatuh dan bangun. Hari ini saudara-saudara dikasihi Tuhan, bisakah kita bertahan? Bisakah kita berjuang sampai kesudahannya bersama dengan Tuhan? Konsistensi diperlukan untuk menjaga kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan. Ada seorang bertanya kepada saya, Pak Charles, apakah bisa kita konsisten selama 20-an tahun untuk ikut Tuhan dan tidak pernah mengalami kejatuhan dalam kehidupan rohani kita? Saya justru balik bertanya kepada orang tersebut, apakah itu mungkin? Kita manusia. Manusia itu terkenal dengan sesuatu yang tidak stabil. Manusia itu tidak statis, tapi sangat dinamis. Tapi saya ingin katakan kepada kita bahwa ketika kita melatih diri kita, artinya adalah ketika kita jatuh, kita bangkit kembali. Ketika kita jatuh, kita belajar lagi. Ketika kita jatuh, kita tidak tergeletak, tapi kita mau terus bertumbuh dan melanjutkan hidup kerohanian kita di hadapan Tuhan. Ada satu ayat di Amsal mengatakan bahwa orang benar itu jatuh 7 kali, tapi dia akan bangkit 7 kali. Itu yang dinamakan konsistensi. Bukan kita tidak pernah jatuh, tapi ketika kita jatuh, ketika kita melemah, kita mau bangkit kembali. Kita mau kembali menuju kepada sasaran, yaitu Kristus itu. Dan disitulah kita menjaga cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan.
Cinta dimungkinkan jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam rancangan Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, supaya kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu hal pun yang akan kita raih tanpa pengabdian total, tanpa penyerahan diri yang total. Kita mau bisnis setengah-setengah nggak akan jadi. Kita mau menikah setengah-setengah, pasti akan berhenti di tengah jalan. Kita mau menjadi orang tua tapi setengah-setengah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan pendidikan dan masa depan anak-anak kita. Apapun di dunia ini kalau kita lakukan dengan setengah-setengah, kesehatan, keuangan, pernikahan, dan lain sebagainya, itu tidak akan membawa hasil yang bagus. Tapi ketika kita memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, berada di jalan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi hidup yang konsisten. Dan kita akan menjaga kasih kita yang dalam, kasih kita yang mula-mula, excitement kita, sukacita kita, gairah kita dalam kehidupan rohani kita dan dalam melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Hari ini ketika kita bicara tentang kasih yang mula-mula, kita punya 3 hal yang perlu kita bangun. Kasih itu tidak terjadi dengan otomatis, tapi perlu kita bangun. Yang pertama, kita perlu meniru karakter Kristus. Pertanyaan buat kita hari ini, seberapa besar keinginan kita untuk menjadi seperti Kristus? Yang kedua, kita harus memiliki karisma Kristus, artinya pengaruh dan hubungan seperti Kristus. Pertanyaan bagi kita semua hari ini, berapa besar fokus kita untuk membangun hubungan dan menjadi terang senantiasa di dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir, bagaimana memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan adalah dengan konsistensi, yaitu teguh berpegang pada jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita hari ini, apa yang perlu kita perjuangkan agar kita bisa menjadi orang yang konsisten dalam iman? Hari ini, semoga pelajaran ini membantu bagi kita semua dan bisa mengembalikan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Bukan hanya mengembalikan ke zaman dulu, tapi kita akan maju terus bersama dengan Tuhan, bertumbuh dalam hubungan dengan Dia, bertumbuh dalam kasihnya kepada Tuhan, dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua.